ini bisa dilihat ada contoh halaman. Ini di sini nanti ada logo menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kemudian ada menunya ya. Di sini ada beberapa menu dari alur pendaftaran. Kemudian ada syarat, panduan pendaftaran, rangkaian, review, kemudian ada untuk download brosur, kemudian di bawahnya download dokumen. Nah, menu-menu ini nanti bisa diakses oleh calon peserta didik. Di sebelahnya ada menu pemilihan, ini bisa dipakai apabila nanti PPDB-nya sudah selesai, kemudian akan diumumkan untuk calon siswa yang masuk atau diterima siapa saja. Nah, di sebelahnya ada menu untuk pendaftaran ya, jadi pendaftaran sendiri juga sudah disediakan untuk kolom-kolom pengisian. Di sini ada dua alur ya, jadi pendaftaran yang pertama ini hanya ada isian untuk nama, NIM, alamat, nomor telepon ya, kemudian email dan juga paspor. Nah, ini pendaftaran pertama, nanti kita akan create akun dulu. Setelah kita create akun, baru nanti akan diarahkan untuk login. Setelah login, baru kita masuk halaman siswa dan bisa melengkapi untuk pengisian formulir dan lain sebagainya. Nanti setelah sama ya, ini untuk login. Loginnya sendiri menggunakan SISM. Nah, ini wajib, jadi wajib diisi ya. Dan juga password. Nah, selain dari NISL, ini bisa diakses menggunakan login-login yang lain. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan bahas di pengelolaan di halaman ini. Untuk pengelolaan laman PPDB secara keseluruhan kan ini di halaman admin ya, jadi kita harus masuk ke panel admin dulu, nanti mengakses masing-masing halaman admin yang sudah diberikan ya. Jadi di sini contohnya dengan domain /adm, nanti akan diarahkan untuk login, silakan masukkan username dan password. Nah, kemudian ke bagian kiri ini ada untuk laman PPDB-nya ya. Jadi untuk PPDB sudah diakses semuanya, bisa disalin satu supaya lebih mudah untuk aksesnya. Mungkin sedikit saya ulangi tadi. Untuk PPDB ya, pengaturannya semuanya ada di menu ini. Jadi kita ke bagian kiri. Bagian kiri itu ada yang namanya PPDB. Ini sudah lengkap ya, ada dari banner, alur, yang tadi di awal ya sama. Ini kan ada alur, syarat, panduan. Nah, nanti kita aturnya di sini. Pengaturan rangkaian, ada FAQ juga. Kemudian untuk brosur nanti bisa di assessment ya, brosurnya kita upload brosur supaya nanti bisa diakses oleh calon ya atau calon pendaftar. Sama ya, bedanya mungkin untuk file dokumen nanti file seperti PDF, kemudian di bawahnya ada untuk pengumuman umum. Jadi sama juga pengaturan dari pengumumannya. Nah, ini yang cukup penting, ada beberapa menu Bapak Ibu ya. Bisa dilihat untuk judulnya. Tadi ini saja yang namanya setting ini. Ini artinya nanti untuk menyeting dari halaman form pendaftaran. Jadi nanti ada untuk setting form, setting PPDB. Misalkan laman PPDB ditutup, itu settingnya lewat sini. Kemudian template. Nah, ini untuk template cetak pengumuman. Jadi nanti di halaman PPDB siswa itu bisa mengakses surat keterangan ya, pengumuman apakah dia diterima atau tidak, itu dari setting template.
Nah, kemudian ada settingan pembayaran, karena memang di fitur PPDB ini disediakan satu menu untuk konfirmasi pembayaran. Jadi ini biasanya digunakan untuk sekolah-sekolah yang memang memungut biaya formulir begitu ya. Jadi sebelum siswa membayar dan juga melakukan konfirmasi, maka tidak akan bisa mengakses menu lain. Kemudian ada untuk setting kartu juga, karena untuk PPDB ini sudah ada kartu otomatis ya, nanti bisa langsung dicetak oleh siswa, jadi mempermudah ya, begitu nanti mendaftar sudah dapat akses kartunya, kita langsung nanti untuk konfirmasi ke sekolah. Nah, selain dari settingan form kartu, nanti ada juga settingan untuk template, ini bisa diatur juga. Kemudian ada untuk pengaturan jadwal kegiatan PPDB ya. Jadi bagian rangkaian kegiatan ini bisa ditampilkan untuk jadwal PPDB, biasanya berupa tanggal penerimaan ya sampai sekian gitu ya. Nah, kemudian ada untuk melihat data calon siswa yang sudah masuk. Di sini nanti terlihat untuk pendaftarnya sudah berapa dan siapa saja. Selain itu bisa melihat juga untuk dokumen pendukung yang sudah diupload oleh calon siswa. Di bawah ini bisa melihat untuk siswa yang diterima dan juga tidak diterima. Kemudian ada rekapan hasil PPDB ya. Jadi rekapannya by Excel. Yang terakhir nanti bisa melihat pesan masuk yang mungkin dari siswa atau guru ya mengikuti di sini. Kita bahas dari yang pertama dulu, yang paling mudah. Ini ada untuk pengaturan banner. Jadi kalau bisa dilihat ya Bapak Ibu di halaman home. Ini kan ada halaman untuk banner. Nah, ini mungkin bisa diisi biasanya dengan brosur begitu ya. Nah, kemudian bisa diatur untuk judul dashboard. Jadi ini ya, misalkan di sini ada penerimaan peserta didik 2024-2025. Nah, ini bisa diatur. Kita bisa ubah-ubah sendiri. Kemudian bisa ditambahkan untuk deskripsi juga. Kemudian untuk gambarnya bisa ditambahkan. Ini saya contohkan untuk gambarnya ya. Kita bisa contoh dulu misalkan brosur PPDB. Saya juga catatan, jadi untuk gambar yang bisa di-attachment itu nanti bentuk ekstensinya ya, JPG, PNG atau PNG dengan maksimal 1000 kali 1000 pixel. Ini gambarnya terlalu besar, nanti akan ada pemberitahuan seperti ini. Coba dengan gambar yang lain.
menambah lagi gambar. Ini nanti akan tampil di sini ya Bapak Ibu, di halaman depan, jadi bisa ditampilkan mungkin gambar informasi aja gitu ya, bahwa untuk pendaftarannya sudah dibuka. Kemudian ada juga untuk alur. Jadi nanti di sini kita bisa menampilkan alur pendaftaran itu seperti apa. Contohnya mungkin kalau di sini ada dari sekolah lain yang sudah cukup lengkap ya. Kita lihat. Misalkan ini nanti diisi ya alurnya secara lengkap dan detail. Nomor 1 nanti bisa diberikan informasi ke siswa harus melakukan pendaftaran PPDB di halaman depan. Nah, itu bisa dijelaskan secara rinci, kemudian bisa ditambahkan juga untuk gambarnya sama ya, nanti maksimal di 1000 kali 1000 pixel, jadi bisa langsung di save. Selain dari teks, bisa juga kalau mau nanti ditambahkan gambar dengan attachment gambar seperti ini, kemudian bisa ditambahkan link ya, kemudian untuk fontnya nanti bisa di styling seperti biasa. Nah, ini juga masih sama untuk inputan ya, untuk menu 5 menu ini, jadi sama, nanti bisa menambahkan syarat pendaftaran. Nah, syarat yang harus dilengkapi itu apa saja, contohnya misalkan harus melampirkan dokumen berupa KK, KTP, dan lain sebagainya, itu bisa ditulis di syarat pendaftaran ini. Nah, ini untuk panduan pendaftaran, pengisiannya juga kurang lebih sama ya. Jadi ini untuk penambahan panduan, supaya nanti siswa lebih mudah kalau mau mendaftar, jadi tahu. Kemudian ini untuk rangkaian kegiatan atau jadwal. Ini bisa ditambahkan informasi untuk jadwal pendaftaran. Mungkin di sekolah biasanya ada beberapa gelombang pendaftaran, atau mungkin pendaftarannya dibedakan ya, dari prestasi atau mungkin pendaftaran reguler, dan itu bisa ditambahkan jadwalnya. Ada pendaftaran itu nanti by online, kemudian tanggal mulainya di tanggal berapa dari setting, kemudian tanggal berakhir pendaftarannya tanggal berapa, kemudian deskripsinya opsional ya, tidak diwajibkan seperti ini. Kemudian di sini ada untuk pengaturan urutan, jadi kita bisa ngatur ini nanti mau di line berapa. Ini bisa ditambahkan lebih dari 1 ya.
dari isian di sini bisa langsung dilihat perubahannya dari halaman depan ini. Di contohnya seperti ini, sesuai dengan yang kita isikan tadi ya, ada namanya, judul kegiatan, kemudian tanggal dilaksanakan kegiatannya, seperti yang sudah disetting ya, tanggal mulai, kemudian ditampilkan juga untuk tanggal berakhir, part, dan juga deskripsi. Kemudian di sini ada untuk kolom penambahan FAQ. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang memang sering ditanyakan oleh siswa, nanti supaya memudahkan ya. Jadi bisa dituliskan saja misalkan untuk informasi pendaftarannya kapan begitu, nanti bisa diisi dengan jawaban seperti itu. Ya, ini seperti FAQ pada umumnya. Kemudian di sini ada brosur. Untuk brosur sama ya, nanti bisa kita atur judul untuk judul filenya, kemudian kita tambahkan untuk filenya begitu. Untuk attachmentnya ini nanti boleh JPG, PNG atau IMG. Nah, untuk apa namanya maksimal ukuran masih di 1000 kali 1000 pixel. Nah, ini untuk file download ya. Jadi fungsinya nanti ini dari Bapak Ibu Guru ini bisa melampirkan satu file, misalkan kalau siswa harus menambahkan di file dokumen mereka surat keterangan dari kepala sekolah masing-masing. Nah, biasanya kan sudah ada template-nya ya yang disediakan. Nah, nanti Bapak Ibu boleh melampirkan saja di sini, jadi nanti bisa langsung di-download. Kemudian ini untuk bagian pengumuman. Ini untuk pengumuman umum ya, jadi mungkin yang sering salah paham juga. Ini menu untuk pengumuman di halaman depan ini, jadi bukan pengumuman kelulusan siswa begitu ya, bukan, hanya untuk pengumuman penting, misalkan contoh di sini pengumuman untuk para calon pendaftar untuk verifikasi dokumen, misalkan harus dilakukan di sekolah misalkan offline begitu ya. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Nah, contohnya nanti untuk tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya ada untuk setting form pendaftaran. Nah, form pendaftaran itu nanti selaku admin kita bisa menentukan dari formnya itu apa yang mau ditampilkan begitu. Nah, mungkin ini saya berikan contoh dulu ya. Ini sudah disediakan untuk pilihannya. Untuk pilihan teks ini ada sekitar 237 pilihan kalau tidak salah ya. Ini sudah disediakan. Ada berbagai macam pilihan, ada mulai dari nama panggilan, kewarganegaraan, kemudian informasi seperti nama orang tua, wali, ayah, kemudian riwayat sakit, ya, kemudian alamat, kemudian untuk jenis-jenis kartu yang biasanya diterima seperti PKH, SKTM, KKS, begitu ya. Kemudian ada informasi tambahan, ada untuk seperti peringkat di sekolah dulu. Ada untuk nilai juga. Nah, untuk nilai sendiri ini yang ditambahkan di sini adalah nilai-nilai umum yang memang dipakai untuk ujian. Jadi seperti bahasa Indonesia, matematika, Inggris, IPA. Kemudian ada untuk rata-rata raport dari semester 1 sampai 6.
Kemudian ada per mapel, tapi ini tidak lengkap semua mapel karena hanya untuk mapel-mapel yang biasanya dipakai untuk ujian. Nah, dari seluruh pilihan ini nanti Bapak Ibu bisa pilih saja yang mau ditampilkan di halaman form itu apa saja. Misalkan di sini saya pakainya jalur nama panggilan, kewarganegaraan, bahasa, dan email ya. Ini langsung di checklist aja. Kalau mau menyembunyikan nanti tinggal di unchecklist gitu. Misalkan tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, zaman seperti ini. Nah, nanti bisa kita simpan. Setelah kita simpan seperti ini, nanti yang di halaman siswa ini juga akan menyesuaikan begitu ya. Mungkin saya perlu contohkan, saya coba daftar dulu. Nah, ini ya. Untuk MISN harus sepanjang 10 karakter ya. Kita bisa daftar saja. Nah, ini begitu nanti siswa melakukan pendaftaran akan diarahkan untuk masuk ya, langsung masuk ke halaman. Ini kita dulu. Nah, di sini kita lihat ada formulir pendaftarannya. Kalau Bapak Ibu lihat ada untuk editing data diri atau formnya. Nah, untuk form yang tampil di halaman ini tadi menyesuaikan dengan apa yang sudah kita setting di bagian setting pendaftaran. Misalkan tadi kan tidak ada nomor, saya mau menampilkan nomor, tinggal diklik, ini kemudian disimpan saja. Nah, di sini juga akan otomatis menyesuaikan ya, ada nomor pendaftaran seperti ini. Nah, itu untuk menampilkan di halaman siswanya. Kalau untuk merubah atau melihat dari halaman admin bisa pakai preview saja, tidak harus login ke halaman siswa ya. Jadi diklik preview, nanti kelihatan kira-kira seperti ini form yang akan tampil di halaman siswa. Nah, bisa juga untuk di preview dari cetak formnya ya, seperti ini untuk preview cetaknya nanti. Nah, kemudian di sini ada satu fitur tambahan. Jadi ada yang namanya fitur ubah nama, yang mana fungsinya ini nanti dari teknik-teknik yang kita atur itu kan mungkin namanya masih kurang sesuai dengan keinginan sekolah atau dengan apa yang mau sekolah tampilkan begitu ya. Nah, itu masih bisa diganti. Kalau ini kan mungkin masih kurang sesuai dengan apa yang dipingin misalkan ya, jalur PPDB. Nah, ini mau saya ganti misalkan jadi kapital semua. Nah, itu bisa pakai fitur ubah nama. Misalkan jadi hanya seperti ini. Ini nanti kita ubah. Ini sudah ada keterangan berhasil. Nanti diklik kembali. Nah, bisa kita cek di sini.
Nah, ini juga mengikuti ya, langsung berubah gitu. Jadi bisa disesuaikan saja. Nah, selain itu ini juga berfungsi nanti untuk mengganti mungkin form-form yang belum tersedia. Kalau misalkan contoh di bagian setting form pendaftaran ini ya, ini kan mungkin ada banyak pilihan tapi belum sesuai misalkan. Nah, ini bisa kita pakai untuk yang lain, misalkan gelombang pendaftaran mungkin mau saya ganti untuk ngisi misalkan nama. Nah, seperti itu bisa tinggal kita ubah saja. Misalkan kolom keluarga negaraan saya mau pakai untuk ngisi nama. Nah, seperti ini tetap bisa gitu. Jadi misal ada kolom yang dirasa kurang, bisa dipakai begitu ya. Nah, ini kan tadi keluarga negaraan ya. Nah, ini sudah berubah menjadi nama. Jadi bisa dipakai untuk yang lain. Kemudian di bawahnya ada untuk setting form kartu juga. Sistemnya sama ya. Jadi untuk cetak kartu yang ada di siswa, ini ya, print kartu peserta. Nah, ini bisa kita atur untuk list data yang mau ditampilkan itu apa saja. Caranya dari sini, dari halaman admin ya, nanti kita atur aja. Sama bisa di checklist untuk pilihan yang mau ditampilkan, misalkan nama, kemudian biasanya NIS. Kalau untuk NIS itu sudah default ya, misalkan jurusan, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin, misalkan ini. Kemudian disimpan. Nah, nanti di sini juga akan mengikuti. Ya, contohnya ya, ini ada nomor. Kalau untuk nomor ini sudah otomatis, NISN juga sudah otomatis ya. Kemudian nama, jurusan, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Ini bisa kita sesuaikan apa saja yang mau tampilkan di kartu. Kemudian selain di bagian setting kartu ya, ada untuk settingan template juga. Jadi kartu ini ada beberapa tipe yang mana bisa kita sesuaikan. Yang pertama dari ukuran kertas. Ukuran kertas itu kita ada 4 pilihan ya. Ada untuk yang normal, yang seperti ini ukuran normal. Kemudian bisa kita buat 1/4 kertas dari K4. Nah, seperti ini. Jadi akan sedikit lebih besar ya. Kemudian misalkan mau diatur setengah kertas atau full bisa. Kemudian ada untuk foto. Untuk foto juga bisa di setting ukurannya mau 2x3 atau 3x4. Kemudian apakah mau ditampilkan fotonya bisa. Kemudian apakah mau ditampilkan kartu jadwal, ini juga bisa. Ini bisa di view. Nah, ini nanti ada 2 kartu ya. Yang pertama untuk identitas siswanya, yang kedua untuk jadwal PPDB-nya. Kemudian ada untuk formulir jadwal PPDB. Ini juga bisa di setting ya.
Contohnya, kamu bisa menjelaskan pintu ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan tampil di cetak kartunya juga ya untuk jadwalnya. Tapi ini berbeda dengan jadwal yang ada di depan. Kalau yang di depan itu untuk jadwal pendaftaran, kalau ini untuk jadwal kegiatan yang di kartu ini. Nah, kemudian di sini juga ada menu yang cukup penting, yaitu menu calon siswa. Di mana di menu ini nanti kita bisa mengatur seluruh data calon siswa yang masuk terpusat jadi satu ya. Jadi begitu nanti siswa sudah mendaftar, kemudian mengisi data diri, mengisi formulir, foto dan lain sebagainya, sebagai admin kita bisa mengecek data yang sudah masuk. Nah, contohnya ini ya. Di awal kan saya sudah melakukan pendaftaran. Nah, ini sudah masuk datanya. Kemudian dari data ini di halaman depan itu ada previewnya, ada nomor, jadi bisa terlihat ya berapa jumlah siswa yang sudah mendaftar. Kemudian ada nama, NISN, kemudian nomor telepon dan juga email. Di bawahnya ada beberapa action ya. Yang pertama untuk melihat, jadi di sini untuk melihat detail formulir. Nah, ini sama ya. Jadi dengan yang ada di dashboard sama yang ada di halaman admin kita, semuanya sama. Jadi bisa dicek nih apakah sudah diisi formnya atau belum. Bisa dicek. Untuk dokumennya juga bisa dicek. Di sini nanti untuk mengecek dokumen ya, apakah siswa tersebut sudah melampirkan dokumen. Nanti kalau sudah melampirkan dokumen akan ditampilkan seperti galeri itu ya. Akan ada file KK, ada akta dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pengaturan untuk menerima atau menolak siswa tersebut begitu ya. Jadi kan setelah proses input data, mungkin kan sekolah akan melakukan cross check lagi dari data-data yang sudah ada. Nanti kalau sudah dipastikan siswa tersebut sudah memenuhi kriteria untuk masuk ke sekolah, kemudian diterima begitu ya. Nah, nanti sebagai admin kita bisa melakukan action diterima. Jadi kita klik terima. Nah, nanti yang di calon siswa ini akan hilang begitu. Hanya saja ini tidak benar-benar hilang begitu ya datanya, hanya akan berpindah ke bagian siswa diterima. Jadi akan dipisahkan yang mana yang diterima, yang mana tidak diterima. Nah, ini juga bisa dibatalkan kalau misalkan ternyata tidak jadi masuk atau tidak jadi diterima, nanti dibatalkan seperti ini. Nah, nanti akan masuk ke calon siswa lagi seperti ini. Nah, kemudian ada action untuk hapus ya. Kalau ini dihapus nanti juga akan terhapus di database sehingga nanti siswa tidak bisa kembali login ke halaman PPDB. Nah, selain dari melihat tadi ya ada yang kelewatan, jadi sebagai admin kita juga tetap bisa ikut merubah data yang sudah masuk. Misalkan mungkin dari calon siswa atau orang tua melakukan kesalahan input data, nah ini bisa diedit di bagian ini. Jadi tetap kita bisa pantau untuk data-datanya apakah sudah sesuai, barangkali nanti ada revisi begitu ya, bisa dibantu diubah. Nah, jadi untuk calon siswanya. Kemudian di sini ada dokumen pendukung. Nah, nanti di dokumen pendukung ini akan menampilkan seluruh siswa juga sama yang sudah terdaftar.
baik itu dia yang masuk ke kategori siswa diterima, ditolak, begitu ya, nanti akan masuk semua. Kemudian bisa kita lihat apakah dia sudah melampirkan dokumen atau belum. Contohnya di sini ya, tadi pendaftaran punya saya. Nah, bisa dilihat detailnya, apakah dia ada dokumennya atau tidak. Nah, kalau ini belum ada ya, jadi belum bisa dibuka. Nah, ini bisa di-download juga. Jadi, selain dari di preview, bisa di-download juga. Nanti akan ada pratinjaunya ini dengan keterangan nama serta siswanya sekalian begitu. Jadi downloadan dokumennya itu akan terpisah. Jadi satu siswa akan ada banyak dokumen ya, tidak dijadikan satu, sudah satu kategori nanti bisa langsung dicetak. Nah, kalau untuk diterima juga sistemnya sama ya. Nah, ini juga bisa ditambah manual. Kemudian ada download calon siswa juga. Nah, contohnya seperti ini. Nanti di apa namanya? Di dalam Excel-nya sudah menyesuaikan juga dengan form ya, jadi tidak perlu ngedit lagi. Data dasarnya sudah sama semua, nanti tinggal diisi, kemudian tinggal kita rekap gitu. Biasanya ini dipakai nanti untuk validasi apakah pengisian formnya sudah lengkap, apakah datanya sudah sesuai, mungkin kalau zonasi apakah dia masuk ke dalam wilayah zonasi tersebut dilihat dari alamatnya. Nah, ini biasanya dipakai untuk rekapan tersebut. Nah, ini rekapan itu semuanya ya, baik yang diterima, yang ditolak, atau yang masih calon siswa. Nah, kemudian ini untuk pesan. Nah, pesan ini nanti kalau misalkan ada siswa yang bertanya, nah, di sini bisa mengirim pesan ya. Oke, ini untuk bagian pengaturan dari segi halaman admin untuk halaman PPDB-nya. Kemudian ada untuk setting PPDB. Ini yang cukup penting juga. Jadi di bagian ini nanti kita bisa setting untuk yang pertama surat-suratnya. Contohnya ini ya, print form pendaftaran. Nah, kalau kita lihat di sini ada untuk tampilan logo dan juga header ya. Misalkan logo kanan kiri. Nah, ini semua ini nanti akan sinkron sesuai dengan apa yang kita atur di halaman admin. Jadi kalau kita mau ngatur scope, kita harus ke bagian PPDB, kemudian setting ya. Nanti kita atur headernya. Kan namanya seperti ini. Kemudian untuk logonya bisa kita atur juga ya. Akan kita pakai logo dinas.
contoh saja ya, ini saya pakai salah satu logo. Kemudian di sini bisa ditambahkan sekalian ya untuk stempel bahasa sekolah. Kalau dilihat kan ini ada untuk titik-titik tanda tangan dan stempel ya. Nah, nanti bisa ditambahkan sekalian supaya begitu cetak itu sudah ada tanda tangan. Kemudian ini prolog. Prolog itu untuk pengaturan di bagian ini. Di bagian print pengumuman. Jadi kalau masih kosongan seperti ini, nanti harus kita setting dulu untuk pembuka dan penutup surat ya. Kemudian kita bisa atur untuk nama kepala sekolahnya sekalian. Kemudian tanggal keputusan juga bisa diatur, tahun ajaran ya, jadi atur sekalian. Nah, kemudian di sini ada tambahan untuk pengaturan tanggal tutup dan juga jam tutup. Jadi ini fungsinya untuk mengatur laman PPDB-nya sendiri ya, yang di halaman ini. Ini nanti kita bisa kita tutup atau kita buka sesuai dengan jadwal pendaftaran supaya nanti tidak ada yang mendaftar kalau memang sudah ditutup begitu. Misalkan karena sekarang pendaftarannya masih berjalan, kemudian mau kita tutup 1 minggu, misalkan pendaftarannya dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 begitu ya. Nah, kita atur di tanggal 5. Kemudian jam tutupnya bisa kita atur, misalkan di jam 12.00. Nah, ini tadi ya untuk login PPDB. Tadi kan ada ini ya NISN dan password. Nah, ini bisa diganti NISN ini. Nah, kita sesuaikan misalkan pakai NIK. Kalau tidak mau diganti bisa dikosongkan. Nah, kemudian ada untuk pengaturan penggunaan penomoran. Jadi di sini ada 2 opsi. Yang pertama untuk penomoran otomatis. Kalau kita mengatur jadi penomoran otomatis, jadi setiap satu pendaftar itu akan dihitung satu nomor urut ke situ dari sistem. Jadi nanti akan diatur sesuai dengan jam dia masuk mendaftar. Nah, itu sudah otomatis. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu mengatur satu-satu. Jadi ketahuan nanti yang mendaftar nomor 1, 2 dan sekian. Kemudian untuk jurusan, nah ini gunanya kalau kita dari sekolah SMA atau SMK ya, misalnya kan ada jurusan. Nah, ini bisa kita atur supaya tampil di form begitu. Caranya kita klik dulu, misalkan IPA, kita enter, kemudian kita enter untuk pemisah. Nah, ini kita enter. Jadi seperti ini. Kalau mau dihapus tinggal kita close seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Nah, hasilnya ini preview hasilnya ya. Nanti di halaman admin halaman siswanya akan tampil seperti ini. Jadi tidak perlu mengetik manual kalau memang ada jurusan. Kemudian ini khusus untuk jalur, biasanya kan memang ada beberapa jalur pendaftaran ya. Jadi ya kita atur. Akan jalur seperti ini.
Nah, ini tambahan untuk pengaturan copywriting. Tadi ganti dengan nama sekolah kita saja. Nah, kemudian ada juga untuk pengaturan kuota. Jadi di sini bisa diatur. Misalkan di sekolah Bapak Ibu hanya menerima 200 siswa ya di gelombang pendaftaran tersebut, nanti bisa diatur. Jadi kalau totalnya sudah 200, maka siswa yang lain itu tidak akan bisa melakukan pendaftaran kembali gitu. Nah, ini bisa di-save. Ini bisa di-set reviewnya. Kemudian bisa diatur juga untuk template-nya. Jadi di sini sudah ada beberapa pilihan ya yang mau ditampilkan apa saja. Misalnya seperti ini ya, nanti akan tampil juga kopnya sesuai dengan yang kita atur. Kemudian, nah ini ada pengaturan lagi untuk header, khusus untuk header ya. Untuk header, tadi kan kita sudah mengisi ya, tapi ini tetap kita bisa atur mau ditampilkan apa saja. Jadi ini bisa dihilangkan atau ditampilkan. Misalkan ini ya untuk pengumuman. Ini bisa kita simpan. Ini nanti bisa diisi. Kemudian untuk yang bagian pembayaran, ini yang terakhir ya untuk settingan pembayaran. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, untuk PPDB ini bisa diatur apabila ada pungutan untuk biaya formulir. Biasanya kan di awal memang ada untuk pungutan formulir ya. Nah, nanti Bapak Ibu guru bisa mengatur untuk setting pembayaran ini. Jadi kita atur perlu verifikasi pembayaran. Nah, nanti bisa diberikan keterangan ya untuk transfernya kemana, untuk nominalnya sekian. Itu bisa dirincikan di bagian isi ini. Jadi apabila kita setting perlu verifikasi pembayaran, seperti ini ya, simpan. Di halaman siswa ini kita ini nanti menu-menunya tidak akan aktif. Jadi sementara waktu menunya itu tidak bisa diakses, tidak bisa diklik juga ya. Tandanya abu-abu. Yang aktif hanya satu menu, yaitu menu konfirmasi pembayaran ini. Jadi nanti siswa tetap akan diarahkan untuk konfirmasi dulu.
setelah konfirmasi nanti baru diarahkan ke menu konfirmasi pembayaran ini ya. Ini baru bisa mengisi untuk nama NISN siswa tersebut, kemudian untuk detail pembayaran ya. Nah, untuk sementara ini hanya untuk konfirmasi saja, jadi belum sekalian dengan untuk payment gateway-nya ya, jadi belum bisa langsung membayar di halaman ini juga. Nanti kita konfirmasi dulu. Setelah dikonfirmasi ini tidak akan langsung aktif gitu ya, jadi nanti akan masuk datanya ke admin, jadi nanti dari admin harus memproses untuk pengecekan dulu. Nah, seperti ini contohnya ya, ini ada warna merah yang artinya dia belum dikonfirmasi, jadi pembayarannya belum dikonfirmasi. Nah, untuk mengecek ini ada action tambahan ya, apabila ada settingan di pembayaran. Nah, ini bisa melihat untuk misalkan ini untuk bukti transfernya begitu ya, untuk truk pembayaran. Nah, baru bisa dikonfirmasi. Nah, setelah dikonfirmasi nanti akan berubah dari keterangannya tadi yang warna merah menjadi putih seperti ini, yang artinya sudah terkonfirmasi. Nah, di sini juga ada keterangan tambahan ya, sudah terkonfirmasi untuk pembayarannya. Jadi siswa setelah dia dikonfirmasi pembayarannya baru bisa mengakses kembali untuk formulir begitu. Jadi dia baru mengisi setelah memang pembayarannya itu diterima. Oke, ini untuk bagian pengaturan PPDB sudah kita bahas semua ya, dari bagian banner sampai yang terakhir di bagian pesan dan juga rekapan. Mungkin dari sini ada Bapak Ibu guru yang masih bergabung, mungkin masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kita buka untuk sesi Q&A ini. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin tadi ada yang masih belum paham untuk bagian settingan di menu-menu tertentu, boleh disampaikan. Mungkin ada yang mau raise hand atau melalui chat juga boleh. Belum ada pertanyaan. Sudah paham ya ini untuk Bapak Ibu, berarti kalau belum ada pertanyaan atau mungkin ada kendala di saat pembukaan akses PPDB-nya. Ini sudah ada yang pakai fitur PPDB-nya belum ya Bapak Ibu? Belum bisa mengakses karena belum mengupgrade. Oh baik, ini dari Ibu Rofi ya. Baik, mungkin
sambil menginformasikan juga ya Bapak Ibu, mungkin ada yang merasa untuk PPDB-nya belum aktif. Nah, memang untuk fitur PPDB ini kita sediakan untuk beberapa paket tertentu saja untuk yang menggunakan eksklusif atau custom. Jadi untuk sementara yang masih menggunakan paket profesional mungkin belum bisa mengakses fitur PPDB ini, kecuali mungkin untuk klien yang sudah lama begitu ya. Jadi mungkin bisa Ibu mungkin nanti bisa diajukan ke pihak sekolahnya ya untuk pakai PPDB online begitu. Belum ada pertanyaan lagi ya dari Bapak Ibu. Kalau belum ada pertanyaan, nggak apa-apa. Mungkin masih memahami ya, karena cukup banyak juga untuk fitur-fitur yang perlu dieksplor. Karena untuk PPDB ini bisa dibilang salah satu fitur yang cukup rumit juga untuk pengaturannya begitu ya. Nanti sambil berjalan mungkin sekarang juga nggak mengakses halaman admin secara langsung, jadi nanti boleh kalau ada waktu luang atau mungkin nanti kalau sudah mau mulai persiapan PPDB ya, biasanya kan ini sudah mau mulai untuk persiapan perintilan untuk PPDB, nanti boleh konsultasi ke tim kami, nanti boleh menghubungi kami di WA ke nomor biasa ya, ke nomor CS MaESH, nanti akan kami bantu untuk dijelaskan, diarahkan, dan diberi panduan. Nah, mungkin kalau belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang bergabung di sini, mungkin kita cukupkan untuk sesi pelatihan admin pada siang hari ini begitu ya, karena kebetulan juga sudah habis untuk waktunya ya, nggak terasa kita sudah 1 jam berjalan untuk pelatihan. Harapannya semoga nanti PPDB di sekolah Bapak Ibu diperlancar, tidak ada halangan gitu ya. Selain itu, menginformasikan juga sebagai informasi tambahan ya Bapak Ibu, untuk pelatihan admin dari MaESH ini nanti akan diadakan setiap minggu seperti yang di awal sudah saya sampaikan ya, dan ini gratis. Kami tidak membatasi untuk mengikutinya hanya boleh 1 kali, 2 kali, tidak. Jadi silakan nanti kalau ada waktu luang ya, mungkin boleh mengikuti setiap minggu. Nanti akan ada materi yang berbeda-beda, pembahasannya akan berbeda juga. Nanti boleh langsung ikut mendaftar, atau kalau untuk yang belum sempat ya, mungkin ketinggalan tadi waktu join, nanti akan kita share juga untuk video rekaman by YouTube. Baik, mungkin itu saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali atas keluangan waktu Bapak Ibu guru yang sudah bergabung pada pelatihan kali ini. Mohon maaf ya dari saya apabila mungkin dari segi penyampaian materinya masih kurang membuat Bapak Ibu mudeng begitu ya, atau ada salah kata dan sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan untuk agenda pelatihan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.